Kemudian di bawahnya kita potong seperti ini teman-teman. Nah, tujuannya nantinya agar air yang tersedot atau yang akan kita buang untuk dialirkan ke chamber filtrasi, kita ambil yang dari bawah. Oke ya teman-teman ya. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Peternak Dadakan. Kali ini saya akan berbagi tips dan share mengenai pengalaman saya berbudidaya ikan menggunakan metode sistem RAS. Dan kali ini saya akan coba bantu jelaskan ya mengenai alat-alat dan bahan apa saja, kemudian mekanisme dari sistem RAS, bagaimana cara merakitnya. Nantinya untuk teman-teman yang berniat ingin memulai budidaya ikan menggunakan metode sistem RAS, bisa teman-teman aplikasikan di rumah teman-teman ya. Kali ini langsung saja saya jelaskan satu persatu, mohon disimak baik-baik ya. Baik, untuk pertama kali yang harus teman-teman persiapkan adalah media dari kolamnya ya teman-teman ya. Terserah teman-teman mau menggunakan ember seperti yang teman-teman lihat kali ini. Kali ini saya menggunakan ember kapasitas 80 liter. Teman-teman bebas bisa memilih media apa saja yang bisa digunakan untuk dijadikan media kolam. Entah itu mau menggunakan drum seperti ini, ataupun menggunakan ember, ataupun menggunakan kolam yang lain seperti kolam terpal atau kolam beton, bisa aja ya teman-teman ya. Semua tergantung dari budget teman-teman masing-masing. Di sini saya jelaskan saja. Untuk pertama kali teman-teman setelah menyiapkan media embernya ya untuk kolam, kemudian teman-teman siapkan ember untuk media filtrasinya. Teman-teman bisa menggunakan ember bekas cat ataupun bekas bahan-bahan kimia ya. Ini saya menggunakan ukuran 25 liter atau 25 kilo ember bekas cat. Kemudian setelah itu teman-teman nantinya siapkan juga pemipaan sekaligus dengan keni T dan keni L. Nantinya teman-teman gunakan untuk pipa SLO sekaligus untuk pipa yang menghubungkan antara ember dengan ke chamber filtrasi ini. Kemudian teman-teman siapkan juga pipa setengah inch untuk menghubungkan air yang sudah diolah di chamber filter, nantinya untuk dikembalikan lagi ke masing-masing kolamnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman siapkan juga medianya untuk mengisi chamber filtrasi ya teman-teman ya. Kali ini saya menggunakan 5 chamber filtrasi yang di sini mekanismenya atau fungsinya berbeda-beda ya. Jadi 2 saya siapkan untuk filter pengendapan. Jadi 2 ember ini merupakan ember yang pertama dan kedua ya dari masuknya air. Jadi ini urutan pertama dan kedua. Kemudian ember ini tidak saya isi media apapun. Nah, terlihat ya teman-teman ya. Di situ hanya untuk mengendapkan kotoran saja. Nah, nantinya kotoran yang masuk dia akan terendap terlebih dahulu di bawah. Kemudian air yang bersih dia akan terpisah naik ke atas dan turun masuk ke chamber berikutnya, tapi dia dari atas. Nah, kemudian turun, nantinya akan masuk ke chamber pengendapan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga di sini teman-teman siapkan jaring nelayan bekas dan karang jahe ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya menyiapkan karang jahe dan jaring nelayan bekas. Kemudian di sini teman-teman siapkan juga kaltes, fungsinya untuk rumah bakteri ya. Nah, ini sebagai filter biologis. Kemudian di sini teman-teman siapkan pompa air dan kulit kerang oyster. Kayak gini teman-teman. Ini ya. Ini adalah kulit kerang oyster. Nah, kemudian jangan lupa siapkan juga lampu UV sebagai penekan pertumbuhan alga ya nanti ya teman-teman. Dan lumut sehingga air yang nantinya kembali ke masing-masing media kolam tidak akan mudah tumbuh lumut ya. Itu teman-teman. Baik. Untuk langkah awal teman-teman nantinya buat terlebih dahulu pipa SLO. Jadi seperti ini ya teman-teman ya pipa SLO nya. Coba kita bongkar. Sudah agak sulit. Jadi kita bongkar dulu.
Jadi di sini kita berikan kenite ya, menghadap ke atas dan bawah. Kemudian di bawahnya kita potong seperti ini teman-teman. Nah, tujuannya nantinya agar air yang tersedot atau yang akan kita buang untuk dialirkan ke chamber filtrasi, kita ambil yang dari bawah. Itu ya teman-teman ya. Kalau seperti ini kan dia dari atas. Nah, sewaktu saya lepaskan ini airnya terbuangnya dari atas ya. Nah, jadi kita hanya memanfaatkan kelebihan air saja untuk dialirkan ke masing-masing chamber filter. Itu ya teman-teman ya. Nah, coba kita pasang. Pasang lagi ya teman-teman ya. Oke. Baik. Jadi jangan lupa teman-teman siapkan juga nantinya keni-kenite yang diinstalasikan ke pemipaan untuk mengalirkan lagi air yang sudah terolah di chamber filtrasi. Kemudian teman-teman alirkan menggunakan kenite. Di sini saya menggunakan valve ya, ukuran setengah in, dan ini ada dop pipa atau penutup pipa itu ya teman-teman ya. Namun kita bor menggunakan mata bor, kemudian kita tempatkan keran ini di samping ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Dia akan menyebabkan air berbentuk pusaran. Nah, sehingga nanti dengan adanya pusaran air ini, kotoran yang ada di dasar kolam dia akan terkumpul di tengah. Nah, nantinya karena dia tersuplai air secara terus-menerus, akibatnya ember ini akan meluber. Nah, namun fungsi dari pipa ini, dia akan menyalurkan luberan air yang ada di bawah. Jadi air yang ada di bawah sekaligus kotoran ikan yang ada di bawah, dia akan otomatis tersedot dan terbuang. Dia akan naik dan dia akan terbuang ya. Nah, setelah terbuang, dia akan langsung masuk ke pemipaan sampai ke chamber filtrasi yang pertama. Di sini kotoran ikan akan terendap ya teman-teman ya. Akan terendap terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat kali ini bukan kotoran ikan ya teman-teman ya. Karena ini masih saya pupuk airnya. Sebelum saya lakukan tebar benih, saya menggunakan Probiomax ya dari Bluecor. Dan nantinya ketika saya sudah melakukan tebar benih, bibit ikan yang teman-teman tebar nanti tidak akan mudah mati ya, karena airnya sudah dalam kondisi yang netral. Nah, kemudian tadi kotoran akan terendap di bawah, terpisah dengan air bersih ya. Air bersih akan naik ke atas dan turun ke output pipa yang menghadap ke atas ini. Nah, di sini air masuk ya teman-teman ya, air masuk. Kemudian air akan turun dan masuk ke chamber selanjutnya dan terendap lagi. Jadi endapan kotoran ini akan lebih maksimal jika kita buatkan 2 filter pengendapan. Nah, kemudian sisa dari kotoran yang tidak sempat terendap tadi, dia akan terendap lagi di chamber selanjutnya. Nah, kemudian jika sudah terendap, nantinya air bersih akan naik ke atas lagi dan turun masuk ke output pipa yang akan menghadap ke atas ini untuk masuk ke chamber selanjutnya. Nah, di sini kita bedah saja ya teman-teman ya. Nah, nantinya air turun, coba kita bedah aja. Di bawah sini saya buatkan alas seperti ini ya. Tujuannya agar kotoran tadi yang sudah masuk dan terendap, dia akan terendap di bawah, kemudian air akan naik ke atas dan tersaring oleh jaring nelayan bekas ini ya teman-teman ya. Ini namanya adalah alas filter dari kolam koi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan di marketplace. Nah, kemudian kita coba masukkan lagi ya teman-teman ya. Kita masukkan lagi, nanti dia akan menjadi alas seperti ini. Nah, dan di sini nantinya ketinggian dari alas ini akan ada space sampai ke dasar. Jadi dia akan menumpang ke pipa yang masuk lewat pipa filtrasi ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita buatkan 2 kaki lagi ya menggunakan potongan paralon tadi. Nah, kemudian kita masukkan jaring nelayan bekas seperti ini. Di sini saya menggunakan jaring nelayan bekas 1 kilo ya teman-teman ya.
saya masukkan saja seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan karang jahe, tujuannya untuk menjadi pemberat dan sekaligus mengefisiensi tempat ya. Jadinya juga bisa kita gunakan sebagai pH buffer. Peran dari karang jahe ini untuk menyetabilkan air. Nah, sehingga air tetap aman ketika disirkulasikan lagi ke masing-masing kolam ember ini. Dan sudah terfilter oleh jaring nelayan bekas ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman waktu pembelian jaring nelayan bekas ini harus dicuci terlebih dahulu ya. Dicuci dan dipastikan benar-benar bersih. Nah, takutnya nanti jika tidak dibersihkan terlebih dahulu, dia akan meninggalkan bakteri-bakteri yang nantinya akan berbahaya buat ikan teman-teman ya. Nah, nantinya air bersih akan masuk lagi ke output pipa yang saya hadapkan ke atas ini seperti yang lain tadi ya teman-teman ya. Nah, masuk turun ke bawah, dan di sini air akan masuk lagi ke chamber filter biologis. Di sini saya menggunakan kaltas ya teman-teman ya. Nah, sela-sela dari kaltas ini adalah sebagai rumah bakteri. Nah, jadi dia dalamnya adalah bakteri nitrifikasi yang sebelumnya sudah kita treatment terlebih dahulu, karena pada waktu teman-teman melakukan pembelian kaltas itu kan masih baru ya, otomatis warnanya masih putih-putih. Nah, kalau masih putih-putih itu dia tandanya masih bersih, tidak ada bakteri nitrifikasinya. Nah, jadi tips buat teman-teman sebelum mengaplikasikan atau memasukkan kaltnes ini, jangan langsung digunakan untuk memulai budidaya ikan. Jadi teman-teman harus mentreatment terlebih dahulu. Untuk treatment kaltnes nantinya akan saya siapkan di video selanjutnya teman-teman ya. Nah, kemudian kali ini pipa yang kita gunakan untuk menyalurkan air masuk ke ember selanjutnya. Jadi pipa ini saya potong atau saya lubangi berbentuk garis-garis. Di sini saya menggunakan gerinda ya. Jadi tujuannya apa teman-teman? Jadi kaltes ini tidak akan masuk ke pemipaan, kemudian akan teralirkan dan masuk lagi ke chamber selanjutnya seperti ini. Nah, begitupun yang ada di bawah, pipa yang ada di bawah saya buatkan seperti ini juga. Jadi agak panjang, kemudian saya potong garis-garis seperti ini. Nah, saya lubangi garis-garis seperti ini agar nantinya tidak menyumbat ke sini ya teman-teman ya, ke masuknya air. Nah, gitu teman-teman. Kemudian jangan lupa siapkan aerasi atau gelembung udara ini ya teman-teman ya. Nah, nantinya agar kaltnes ini bisa teraduk, dan gelembung-gelembung ini akan menyebabkan kaltnes ini berputar, sehingga nantinya nitrit di dalam amoniak kotoran ikan ini akan dirubah menjadi nitrat. Air yang sudah melewati filter biologis ini akan menjadi lebih aman seperti air baru ya teman-teman ya. Air yang sudah terolah akan masuk ke chamber filter selanjutnya, yaitu samteng. Nah, di sini adalah chamber filter terakhir ya. Di sini kita letakkan kulit kerang oyster dan pompa kapasitas 2800 liter. Kemudian kita berikan lampu UV. Nah, seperti yang saya katakan tadi, lampu UV adalah sebagai penekan pertumbuhan alga dan lumut. Nah, yang nantinya jika tidak diberikan lampu UV, ember dari teman-teman ini akan mudah berlumut. Itu ya. Terus di sini fungsi dari kulit kerang oyster ini adalah sebagai pH buffer juga, sama halnya seperti karang jahe tadi ya teman-teman ya. Nah, dia akan menyetabilkan pH air ya, sehingga aman untuk dikembalikan lagi ke masing-masing ember. Nah, kemudian di sini air akan disedot dan dialirkan melalui pompa untuk masuk lagi menyuplai masing-masing kolam ember ini. Jadi konsep sistem ras ini sama halnya, jadi di sini konsep dari sistem ras ini sama halnya yang teman-teman aplikasikan di akuarium ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang ingin memulai budidaya ikan namun tidak memiliki sumber air yang banyak ya di tempat teman-teman. Dan teman-teman pun hanya menggunakan mungkin sumur atau air PDAM seperti yang saya gunakan kali ini. Di sini saya menggunakan air PDAM semua ya teman-teman ya. Dan begitupun halnya saya berbudidaya ikan lele ini. Nah, terbukti airnya bersih dan jernih ya teman-teman ya. Nah, ini yang sudah siap panen, sudah saya ambil parsial ini ya.
tinggal beberapa ekor aja ini, 20 atau 30 ekor aja ini, dari total 200 ekor semua ini. Yang di sini sudah kosong, kemarin saya isi kanila 120 ekor sudah saya panen. Begitu halnya juga dengan chamber-chamber filtrasi ini. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin memiliki pertanyaan atau masih bingung, teman-teman bisa komen aja. Dengan dimensi 2x1 meter, teman-teman bisa menggunakan tempat-tempat yang tidak terpakai di rumah teman-teman ya, seperti gudang, garasi mungkin, atau celah dari sekat rumah, antara rumah itu bisa teman-teman gunakan ya, atau pekarangan yang tidak terpakai yang sekiranya sempit, namun teman-teman ingin memulai budidaya ikan untuk ketahanan pangan mandiri, teman-teman bisa menggunakan sistem ras seperti yang teman-teman lihat kali ini. Itu ya teman-teman ya, teman-teman jangan khawatir, untuk pemakaian listriknya juga tidak boros ya, karena di sini kita hanya menggunakan 3 komponen elektronik saja, yaitu pompa kapasitas 2800 liter per jam, di sini hanya memakan daya 25 watt, dan lampu UV satu buah itu cuma 9 watt. Kemudian pompa aerasi ini cuma 18 watt ya teman-teman ya. Saya gunakan untuk mengalirkan atau menyuplai 2 chamber filter kayak gini teman-teman. Nah, ini ya, dia sudah mendapatkan 6 output, namun cuma saya gunakan 2 saja karena di sini saya juga untuk mengaerasi filter biologis. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga sekali ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa like, follow, komen, dan subscribe supaya info yang teman-teman dapatkan ini dapat menjadi manfaat ya teman-teman. Terima kasih. Salam sukses, salam perikanan.